إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumaat yang Allah muliakan insya-Allah. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amanah wa akhiruhu as-salah." Hadis dengan derajat yang sahih. Rasulullah berkata, urusan yang paling pertama hilang dari agamamu adalah al-amanah. Dan yang paling akhir hilang dari urusan agamamu adalah salat. Artinya, orang masih terus melanjutkan salat, tapi orang kehilangan amanah. Orang berjamaah, orang melakukan haji dan umrah, orang melakukan zakat, ibadah-ibadah semua berjalan, tapi amanah sudah lebih dahulu ditinggalkan. Maka tersisalah orang-orang yang nampaknya dalam kehidupan hari-harinya adalah orang saleh, padahal dia telah mengingkari amanah kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jemaah merupakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana amanah pertama sekali Allah tawarkan kepada makhluk yang bernama langit, bumi dan gunung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna 'aradna al-amanati 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha." Telah kutawarkan, kata Allah, kami telah menawarkan amanah kepada makhluk yang bernama langit, dan kemudian kepada bumi, dan kemudian kami tawarkan kepada gunung. Tiga makhluk terbesar di alam raya Allah tawarkan untuk menjalankan amanah. Kemudian Allah ceritakan, fa'abaina ayyahmilnaha. Semua mereka tidak ada yang mau menanggung amanah satu pun. Kenapa? Wa ashfaqna minha. Mereka takut mengkhianatinya. Langit menolak amanah, bumi menolak amanah, gunung pun menolak amanah karena takutnya kepada Allah, takut terkhianati amanah yang dibebankan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menawarkannya kepada manusia. Fahamalaha al-insan. Ternyata manusia mau menerimanya. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh-sungguh, kata Allah, manusia ini benar-benar zalim, benar-benar bodoh. Dalam tafsir dan hampir semua tafsir, kalau bicara masalah ayat ini, maka akan diceritakan riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menceritakan ketika ditolak oleh langit, bumi dan gunung, Allah menawarkan kepada Adam alaihi salam. Allah berkata, "Wahai Adam, maukah engkau menerima amanah yang telah ditolak oleh langit, bumi dan gunung?" Apa kata Adam alaihi salam? "Ya Allah, apa yang engkau maksud dengan amanah itu? Bagaimana model amanah itu, ya Allah?" Lalu Allah menceritakan, yaitu apabila aku memerintahkan sesuatu, engkau taat, engkau dapat pahala, lalu engkau surga. Tapi apabila aku melarang sesuatu dan engkau melanggarnya, maka engkau mendapatkan dosa dan engkau mendapatkan neraka. Dan ternyata Adam semenjak mengetahui maksud amanah, yaitu pemberian Allah yang harus ditaati, yang harus dijalankan, Adam menerimanya. Dan kemudian apa yang terjadi? Ternyata Adam orang pertama yang meninggalkan amanah.
Yaitu ketika Allah katakan jangan makan dari buah pohon ini. Wala taqraba hazihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, janganlah engkau dekat-dekat dengan pohon ini. Ternyata Adam dan Hawa jatuh meninggalkan amanah Allah pertama sekali. Bagaimana keadaan Bani Adam? Dari mulai semenjak itu, terus anak Adam akan meninggalkan amanah sampai menjelang kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Huzaifah bin Yaman, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisain, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Huzaifah, aku pernah diceritakan oleh Rasulullah dua perkara. Wa qad ra'aitu ahaduhuma wa ana antadhiru al-akhar. Yang satu perkara aku telah melihat nyata di depan mataku. Tapi yang satu perkara lagi aku masih menunggu kapan itu terjadi. Apa amanah, apa perkara pertama yang telah dilihat oleh Huzaifah? Kemudian Huzaifah menyambung dengan mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-amanah nazalat fi jazri qalbi ar-rijal. Dulu kata Rasulullah, di awal-awal kerasulan, Allah telah turunkan amanah di setiap hati manusia yang hidup bersama Rasulullah. Fanazal al-Quran, lalu turunlah satu demi satu ayat. Fa'alimathu min al-Quran, dan kemudian orang mulai tahu tentang amanah dari Al-Quran. Wa'alimathu min as-sunnah, dan kemudian menyebarlah hadis-hadis Nabi melalui kalam Nabi, dan orang mulai belajar amanah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sudah dilihat oleh Huzaifah. Jadi Huzaifah ingin mengatakan, sungguh di masa kami, di masa Rasul hidup, amanah benar-benar berjalan. Amanah kepada Allah. Mereka para sahabat dan Nabi, tidak pernah mereka ditunggu oleh suara azan, tapi mereka menunggu azan. Mereka menunggu datangnya waktu salat, bukan salat menunggu jamaah untuk ditegakkan. Mereka menjalankan tarawih sampai subuh hari, tidak ada yang bubar. Tongkat-tongkat mereka pegang, walaupun bergetar lutut, sungguh mereka tidak bubar kecuali menjelang sahur. Seandainya tidak ada sahur, seandainya tidak ada subuh, maka sungguh mereka lanjutkan ketaatan mereka, amanah untuk menjalankan ibadah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabatnya untuk membantu fakir miskin, menolong anak-anak yatim, dan itu diajarkan, dipraktekkan oleh Nabi. Maka Huzaifah melihat dengan nyata bagaimana Abu Bakar setiap subuh hilang dari jamaahnya. Artinya setelah salat subuh beliau menghilang, tidak tahu ke mana. Lalu dikuntit oleh Umar radhiyallahu anhu. Dan ternyata Abu Bakar menuju ke satu rumah, yaitu rumah seorang nenek tua yang dia tolong setiap hari untuk dimasakkan, lalu kemudian diberikan makanan, lalu dibersihkan makanan tersebut. Barulah Abu Bakar pulang. Lalu Umar masuk ke dalam rumah tersebut, melihat nenek tua yang sudah lumpuh. Lalu kemudian Umar bertanya, tahukah engkau apakah yang dilakukan oleh laki-laki itu? Nenek ini tidak tahu bahawa yang mendatanginya adalah presiden di masa itu. Lalu nenek itu mengatakan, dialah yang datang setiap pagi memasakkan, mempersiapkan makanan untukku. Umar tidak menceritakan siapa dia, siapa yang telah menolongnya. Umar keluar dengan berderai air mata. Lalu Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, sungguh engkau telah menyusahkan orang-orang yang hidup setelahmu. Yaitu kami tidak mampu melakukan apa yang engkau lakukan. Padahal Umar dalam sejarah kembali melakukan amanah. Umar terkenal berjalan di malam hari, meninggalkan gandum demi gandum di depan rumah-rumah orang miskin. Umar mendengarkan rakyatnya, pantang satu kezaliman terjadi pada rakyat, maka dialah yang membelanya. Dialah yang menghilangkan kesusahan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Bahkan ditegakkan keadilan oleh Umar bin Khattab, walaupun anaknya sendiri yang melakukan maksiat. Jemaah melakukan Allah, itu pandangan Huzaifah al-Yamani, melihat bagaimana amanah berjalan. Dulu, waktu orang berjualan di masa Rasulullah, kalau ada salah seorang yang sudah laku, ditulis dalam kitab-kitab tentang sirah para sahabat, maka penjual yang sudah laku, ketika ada yang datang membeli kepadanya, maka dia akan menawarkan kepada orang yang di sampingnya. Dia katakan, belilah sebelah saudaraku di samping. Aku tidak lagi menjualnya, untuk menyelamatkan saudaranya.
Tidak ada penipuan. Umar bin Khattab berjalan di tengah-tengah pasar. Lalu Umar berseru, tidak boleh berjualan di pasar ini kecuali mereka telah mengetahui tentang ilmu riba. Hari ini Masya Allah, ini tidak lagi terjadi. Maka Huzaifah melanjutkan perkataan Nabi SAW. Wa haddatsana, kemudian Rasulullah menceritakan perkara kedua, apa itu? Annal amanah rufi'at. Nanti pada suatu hari amanah akan diangkat oleh Allah. Sehingga seseorang tidur, begitu bangun, dia tidak lagi ada amanah di dalam hatinya. Tinggallah amanah hanya sebesar batu kerikil, kata Rasulullah, sambil dia campakkan kerikil di hadapan sahabat. Begitulah tinggal amanah. Sehingga kata Rasulullah, fa innal insan wa yusbihun nas yatabaya'un. Engkau akan menemukan zaman itu orang berjual beli, melakukan transaksi muamalah. La yakadu ahadun yu'addil amanah. Sehingga di zaman itu engkau tidak mendapatkan lagi orang-orang yang melakukan amanah, kecuali hanya sedikit saja. Dan orang yang sedikit itu dikenal oleh orang banyak. Sehingga waqala ar-rajul, sehingga seseorang berkata, fi bani fulan rajulan aminan. Ada di bani fulan seseorang jujur sekali. Jadi maksudnya kalau sudah sampai pada dipuji orang terlalu jujur pada satu orang, maka yang lain berarti tidak dianggap lagi jujur. Jadi orang-orang mengatakan, kalau belanja sama fulan, jangan belanja di sampingnya, jangan belanja di jalan fulan, jangan belanja di toko fulan, jangan begini, jangan begitu. Kalau mau ambil tukang, maka ambil si fulan, jangan ambil tukang fulan, tidak menjalankan amanah, tidak ini, tidak itu. Sehingga hari ini kata Rasulullah SAW, kita tidak menemukan orang amanah kecuali hanya sedikit saja. Masya Allah, ini benar-benar terjadi. Dan inilah kata Rasulullah, kita telah kehilangan sifat amanah. Pemimpin kehilangan amanah. Yang seharusnya dia bela, dia jaga rakyatnya, tapi dia hancurkan rakyatnya. Yang seharusnya disejahterakan rakyatnya, seharusnya berkeliling untuk memuat rakyatnya, makan dalam keadaan tidak pernah lapar. Tapi itu tidak lagi terjadi. Jemaah melakukan Allah. Semua pejabat hampir merata, tidak peduli dengan amanah yang dibebankan. Kadang-kadang Al-Quran diangkat di atas kepalanya, tapi itu sumpah yang dia sudah tahu bahwa dia akan langgar. Korupsi merajalela. Kita yang kerja di kantor-kantor, apapun level kita, apapun pangkat kita, lihatlah berapa amanah yang kita bebankan. Sungguh banyak orang hari ini dibebankan amanah, masuk kantor baru gaji halal, tapi tidak masuk kantor yang menghalalkan gajinya, padahal haram. Yang tidak masuk kantor haram kecuali diizinkan tugas luar. Seorang guru Masya Allah hari ini disibukkan dengan sertifikasi. Dosen disibukkan dengan sertifikasi, mengejar-ngejar untuk mendapatkan dana lebih. Tapi Masya Allah tidak masuk untuk mengajar. Guru tidak lagi memperhatikan anak-anak bisa atau tidak. Yang penting keluar gaji, selesai urusannya. Para pedagang hari ini kehilangan amanah, kecuali hanya sedikit di antara mereka. Bahkan para orang alim pun hari ini kehilangan amanah. Lain yang dia katakan, lain yang dia lakukan, lain isi kitab, lain yang dia sampaikan. Semua kehilangan amanah. Suami kehilangan amanah, tidak lagi membahagiakan istrinya, tidak lagi berusaha mendidik anaknya. Orang tua kehilangan amanah, membiarkan anaknya dalam maksiat. Anak-anak kehilangan amanah, betapa banyak orang tua yang sakit, tidak lagi diperhatikan oleh anaknya. Semua meninggalkan amanah yang Allah bebankan. Beginilah keadaan kita. Kalau sudah sampai ini, apa kata Rasulullah? Fantadiris sa'ah. Tunggulah, kiamat akan segera terjadi. Inilah zaman kita. Maka jemaah melakukan Allah, dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita, jangan durhaka kepada Allah dengan menjadi pengkhianat dan berpura-pura menjadi alim dengan pakaian kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan semoga Allah mengistiqamahkan kita menjalankan amanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim
على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.